Ibnul Mubarak ini pernah suatu ketika keluar di sebuah peperangan, di suatu peperangan. Di peperangan tersebut biasa di antara kaum muslimin berperang dengan orang-orang kafir. Kebiasaan peperangan di zaman terdahulu adalah mereka setiap kubu mengirimkan satu orang dari kaum muslimin dan kubu orang-orang kafir mengirimkan satu orang untuk bertarung satu lawan satu. Jadi sebelum pertarungan dimulai, peperangan dimulai, maka sebelumnya harus ada utusan satu lawan satu. Fungsinya adalah untuk melemahkan mental lawan, melemahkan mental lawan. Misalnya kalau kalah adalah utusan dari kaum muslimin, tentu mental kaum muslimin akan turun dan akan kalah. Kalau mental sudah kalah, ya mungkin ketika berperang itu pun akan mempengaruhi kekuatan kaum muslimin. Nah, ketika itu memerangi orang-orang kafir Romawi. Peperangan terjadi adalah memerangi kafir Romawi. Nah, di antara yang diutus oleh panglima perang adalah Ibnu Mubarak. Tapi yang tahu antara utusan tersebut adalah Ibnu Mubarak dan panglima perang saja. Karena Ibnu Mubarak ketika terjun ke medan perang, dia memakai mulassam. Dalam bahasa Arabnya mulassam itu seperti topeng. Jadi pakaian itu dia ikatkan, sehingga tidak ada seorang pun yang mengenal siapa sosok laki-laki pemberani tersebut. Kemudian dia mulai bertarung satu lawan satu. Gugurlah musuh ini. Kemudian dipanggilkan seorang yang lainnya. Kemudian dia bertarung terus, gugur kembali. Dipanggil lagi yang ketiganya dan terus bertarung, kalah. Sehingga Ibnu Mubarak pun menang melawan 3 orang sekaligus. Ketika itu Ibnu Mubarak langsung pergi, lari dan menyendiri untuk beristirahat karena mungkin capek. Kemudian di istirahatnya Ibnu Mubarak tetap masih memakai seperti kita katakan tadi, topeng, dan dia tidak membukanya. Namun ada seseorang dari kalangan tabi'in juga yang penasaran banget, kalau bahasa kita kepo banget terhadap orang ini siapa sesungguhnya. Lalu dia ikuti dari belakang tanpa meminta izin, lalu dia tarik dengan sekuatnya sehingga terbukalah topeng tersebut. Lalu diketahuilah bahwasanya seorang laki-laki pemberani yang bertopeng tersebut adalah Ibnu Mubarak. Namun apa komentar dari Ibnu Mubarak? Ibnu Mubarak bukan malah terlihat senang dari wajahnya, lalu terlihat perawakan, mimik-mimik wajahnya agak begitu kesal dengan laki-laki tersebut. Apakah engkau ingin melihat amalanku? Kemudian ketika kamu mengetahui siapa sosok laki-laki tersebut, kamu menceritakannya kepada orang lain. Itu yang ingin engkau lakukan. Kata Ibnu Mubarak, sungguh ini adalah sebuah hal musibah yang sangat besar bagiku. Artinya itu adalah sebuah hal yang tidak diinginkan oleh orang-orang soleh terdahulu ketika mereka melakukan amalan sangat agung, lalu diketahui oleh orang banyak, kemudian dipuji-puji oleh orang. Padahal perkara dipuji di dunia itu hanya perkara yang dibolehkan. Bahkan itu bagian kabar gembira sesungguhnya. Kalau ada orang soleh dengan kesolehan tersebut, amalan sangat banyak, dia mendapatkan pujian oleh orang, sebenarnya ini tidak masalah. Tapi kita menceritakan bagaimana upaya mereka untuk menjaga amal mereka. Itu yang ingin kita fokuskan di sini. Bukan masalahnya tidak boleh orang-orang memuji orang-orang soleh, orang-orang yang beramal soleh, kemudian kita puji, bukan terlarang, silahkan. Akan tetapi mungkin kita ingin bagaimana orang yang beramal soleh ini terjaga keikhlasannya. Sehingga kata Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin beramal, lalu amalan tersebut dipuji oleh orang, bertanya para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang-orang yang mungkin beramal soleh lalu dia dipuji oleh orang-orang lain, temannya, mungkin saudaranya, bagaimana dengan amalan orang tersebut? Kata Rasulullah, tilka ajilu bushral mu'min. Itu adalah balasan yang disegerakan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman terhadap amalan-amalan soleh yang dia lakukan di dunia. Jadi pujian itu, para hadirin dimuliakan oleh Allah SWT, adalah balasan yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman ketika dia beramal soleh di dunia ini.
Namun kalau kita khawatir dengan pujian tersebut akan merusak keikhlasan kita, maka alangkah lebih baiknya amalan soleh kita tersebut kita sembunyikan. Jadi alangkah lebih baiknya amalan soleh kita itu kita sembunyikan jika kita khawatir akan merusak keikhlasan kita ketika beramal. Namun kalau kita beramal secara terang-terangan, memang murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, lalu tanpa sepengetahuan kita ada orang yang melihatnya, lalu dengan seorang tersebut melihat lalu dia ceritakan ke sana ke sini memuji-mujinya, maka hal ini tidak mengapa, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim mengatakan tilka ajilu busyral mu'min, itu adalah kabar gembira, balasan yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman untuk di dunia ini. Nanti di akhirat akan diberikan ganjaran yang sangat besar lagi oleh Allah Subhanahu wa taala.